Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah wa la syarika lah wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa Islam dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyana. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudaraku rahmatullah, khusus di Masjid Al-Mahdi di Kota Subang, dan saudara dan saudaraku rahmatullah yang berada di rumah yang tentunya sedang menyaksikan tayangan ini. Seperti biasa, alhamdulillah ya, kita akan berada di firman Allah. Surat yang kali ini saya akan membacakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Saudara dan saudariku rahmatullah, firman Allah ini termasuk firman Allah surat yang mukamat yang dengan kita membacanya kita dapat langsung memahami apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Tidak perlu tentunya penafsiran, karena kita yang membacanya langsung kita paham apa yang Allah inginkan kepada kita. Saudara dan saudaraku rahmatullah, kita hidup di akhir zaman, di putusan yang terakhir, yaitu setiap penghujung 100 tahun Allah mengutus orang utusan hamba-hambanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhir zaman ini tentunya kita sadari bahwa dunia ini kita memiliki musuh, iblis dan bala tentaranya, setan jin dan setan manusia, dajjal dan kaki tangannya. Maka kita harus bisa melawan mereka, dan kita tentunya harus menang. Untuk memenangkan pertarungan itu tidak lain tentunya dengan mendapatkan pertolongan Allah, yang karena kita diciptakan oleh Allah, musuh-musuh kita pun diciptakan oleh Allah. Tanpa pertolongan Allah, tanpa bantuan Allah, kita tidak akan bisa memenangkan pertarungan. Oleh karenanya kita harus memiliki senjata, dan senjata itu adalah doa. Saat doa kita tumpul, maka pasti kalah. Seperti itu. Senjata kita tumpul, pasti kalah. Tapi saat kita memiliki doa yang tajam, artinya doa yang dikabulkan oleh Allah, tentu kita akan menangkan pertarungan. Dan kemenangan itu yang akan kita rasakan kelak di dunia akhirat, dan dengan tempat yang kembali terbaik, yaitu di sisi Allah. Allah mengingatkan kita bahwasanya Allah dekat dengan kita, maka
kita harus yakin dalam setiap doa kita, ya. Kita harus merasa diawasi, dan kita harus yakin dengan doa-doa kita, berbaik sangka kepada Allah. Kemudian Allah mengingatkan kita bahwasanya jika kita ingin doanya dijabah atau ingin ada pembuktian dari Allah dari apa yang kita lakukan, yaitu dengan memenuhi pemerintah Allah. Ya, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran, agar apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Di pembahasan atau sebelumnya kita telah membahas tentang hamba-hamba Allah, ya, contoh-contoh dari hamba-hamba Allah yang doanya diijabah, ya. Seperti yang pernah kita tadaburi tentang hamba-hamba Allah itu, ya. Kita Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Zakaria alaihissalam, dan Nabi Nabi Ayub alaihissalam. Dari kisah-kisah itu saya akan mengulang kembali bagaimana cara agar kita doanya dijabah oleh Allah, dengan mengikuti karakteristik karakter mereka, yaitu dalam kisah Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub itu sakit, dia berdoa, ya. Ingat, doa orang sakit itu adalah diijabahkan Allah bersama orang-orang yang sakit, tentunya yang tidak ada tabir, tidak ada ijab. Maka hendaknya kita, ya, pada saat sakit itu adalah momen, ya, momen kita untuk berdoa kepada Allah, ya, dan doa-doa yang diijabah tentunya. Tentunya juga menunjukkan kesabaran seperti apa yang terjadi dialami oleh Nabi Ayub. Ya, beberapa tahun beliau sakit, ya kan, sabar beliau. Dan disitulah letak kesabaran itu. Tentunya kita ingat bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Di situ, ya, maka kita hendaknya kita melakukan. Dan ingat bahwasanya Nabi Ayub itu yang bergantung kepada Allah, hamba yang muslim, hamba yang berserah diri, bergantung kepada Allah dan melakukan apa Allah dalam cara mendapatkan kesembuhan Allah, yaitu Allah telah mengingatkan kita di dalam firman-Nya, jika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan, Allah lah yang menyembuhkanku. Nah, kita pernah enggak ngomong jika kita sakit kita berdoa begitu? Ya Allah, jika aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Lalu kita minum obat, ya. Kita bertawasul dengan amal soleh, membaca doa dulu, ya. Lalu kita minum apa? Bagaimana cara mendapatkan kesembuhan, itu minum obat herbal misalnya. Dan kita yakin dengan apa yang telah Rasulullah ajarkan, bagaimana cara mendapatkan kesembuhan, yaitu soda, rumah, air jam-jam, ya, dan sebagainya. Dari kisah Nabi Yunus, ya, kita sebelumnya pernah bahas juga, yaitu Nabi Yunus itu sebelumnya adalah orang yang banyak mengingat Allah. Begitu mendapatkan kesulitan, Allah tolong. Maka kita ikuti karakter beliau. Jangan saat sempit saja kita minta kepada Allah, ya. Dekat dengan Allah, ingat Allah pada saat sempit saja. Tetapi di kala lapang pun seharusnya begitu. Jadi dalam kondisi apapun, baik lapang maupun sempit, ya, tetap kita harus mohon kepada Allah. Dan kita ingat doa Nabi Yunus. Rasul telah mengingatkan bahwasanya, ya, doa yang dikabulkan Allah, ya, kita ikuti bagaimana doa Nabi Yunus. Kemudian dari kisah Yunus ini adalah menjadi orang yang tidak sombong, mengakui kalau dirinya itu melakukan kesalahan. Jika kita melakukan kesalahan, ya, kita tentunya harus mengakui kesalahan, memohon ampun kepada Allah. Jangan sombong, ya, nggak ngerasa salah gitu sama Allah. Nah, kita harus mohon ampun kepada Allah, mengakui bahwa saya melakukan kekeliruan dan bertobat tentunya.
Dan tentu di kisah Nabi Yunus juga hamba Allah yang berserah diri, bergantung kepada Allah. Kemudian dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya juga pernah saya sampaikan, ya beliau adalah orang yang sabar dalam perjuangan, yaitu menjadi penolong agama Allah. Jika kita ingin ijabah agama Allah, jika kita ingin ijabah doanya, ingin ditolong oleh Allah, maka kita harus menjadi penolong agama Allah. Ya. Insya Allah agama Allah. Ya. Insya Allah Al-Mahdi harapkan saudara memahami bahwa kita ini masa-masa menjadi kelompok orang-orang yang menolong agama Allah, dan kita mulai memperbaiki kesucian dan sholat, ya. Insya Allah ya menjadi penolong agama Allah, dan kita harus teguh berdakwah seperti itu sampai goyah. Ada yang bermimpi begini dan begitu, yang mirip-mirip dengan Muhammad Qasim lalu goyah, ya. Seperti apa yang terjadi oleh rekan-rekan kita yang telah keluar dari barisan, ya. Seperti itu, jangan sampai. Kemudian dari kisah Nabi Nuh juga, ya, yang diolok-olok. Dan ingat bahwasanya doa orang yang teraniaya, ya, doa yang dijabah. Nah, makanya Nabi Nuh yang tentunya menjadi hamba Allah yang doanya dijabah. Pada saat kita dicela, kita sabar, ya. Banyak yang mencela kita sesat, ya, karena kita mempercayai mimpi Muhammad Qasim dan melakukan persiapan dengan ujlah. Kita dicemooh, dianggapnya kita itu orang tidak memperhatikan kehidupan dunia, padahal kita memperhatikan kehidupan dunia, ya. Dianggapnya kita sudah tidak lagi memperhatikan dunia, padahal kita memperhatikan dunia. Buktinya kita bercocok tanam, ya, berkebun dan sebagainya, melakukan peternakan dan perikanan. Itu kan untuk urusan kehidupan dunia kita, agar kita bisa makan, Kemudian kisah Nabi Musa, beliau hamba yang bergantung kepada Allah, yaitu dengan cara sebelum berdoa meminta kepada Allah, bertawasul dulu dengan amalan soleh. Dan banyak contoh amalan soleh itu, ya, menyingkirkan bahaya dan sebagainya, ya, membantu orang, sebagai isi kita, yang baik dari terang-terangan pun secara diam-diam seperti itu, ya. Jadi kita bertawasul dengan amal soleh, pendekatan dulu. Kemudian juga dari kisah Nabi Zakaria, kita pun saya sudah sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, ya, beliau adalah orang yang sabar dalam menerima ketetapan Allah, ya. Diberi pasangan yang mandul, tapi ternyata, ya, dengan kesabarannya berdoa, ya, kepada Allah, ya, ternyata bisa, ya, memiliki keturunan. Dan beliau juga menjadi orang yang khusyuk, orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan dan memiliki rasa takut dan harap. Dalam berdoa itu harus ada rasa takut dan harap. Kita juga harus begitu, harus bersegera. Kita juga harus begitu, harus bersegera dalam kebaikan. Jangan menunda-nunda, masuk lagi seperti itu, ya, namanya itu disengaja menunda-nunda. Ingat bahwasanya saat kita menunda-nunda, ya, rahmat Allah akan membalasi sama seperti apa yang kita lakukan kepada Allah. Salat yang khusyuk, ya, bersegera, ya. Ingat bahwa pertolongan Allah itu dengan sholat. Jadi kita juga sudah bahas tentang firman Allah itu, ya. Dan sholat dengan bersegera, artinya tidak menunda. Oleh karenanya Rasul bersabda bahwasanya 40 hari sholat berturut-turut
di masjid ya tidak tertinggal takbiratul ihram imam selama 40 hari berturut-turut ya sholat wajibnya, maka kita akan dihapus sifat munafiknya. Kita akan dihapus munafiknya. 40 hari itu adalah bentuk ujian kita, ya, bentuk kesungguhan. Ini menunjukkan kesungguhan. Selama 40 hari bisa nggak kita seperti itu? Ya, tidak tertinggal seperti itu. Dan kita akan dihapus munafiknya dan kita akan dilindungi dari azab jahanam. Kenapa? 40 hari itu menjadi terbiasa sholat di tidak terintegrasi di awal waktu ya, bersegera menunjukkan ketauhidan kita kepada Allah. Kita menomorsatukan kepada Allah. Kita menomorsatukan Allah. 40 hari ya, selama 40 hari ya sama seperti kita digembleng untuk sholat tahajud. Selama 40 hari itu adalah program kebiasaan diri. Kita terbiasa bahwa kita sungguh butuh dengan Allah. Insya Allah ya seperti itu. Ya itu hal-hal yang telah disampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mengapa saya ambil tema ini ya, mengambil ayat-ayat yang tentang doa-doa yang dijabah ya kan, karena kita hidup di dunia ini ya kan bukti pertolongan Allah. Dunia ini punya Allah, di akhirat punya Allah, kita semua punya Allah. Kita tidak berdaya tanpa Allah ya. Dengan doa-doa yang diijabah ya itu Allah akan membantu kita, menolong kita. Kita akan dimenangkan di dalam kehidupan di dunia ini dan kemudian di akhirat. Dalam riwayat Hakim ya, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa kalian terkabul. Ya, berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa kalian terkabul. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa di mana hati yang lalai dan tidak serius. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa doa kita itu ya setiap berdoa mohon kepada Allah itu doanya terjawab, terkabul. Kita harus serius. Ya. Kita harus serius, tidak lalai. Nah, oleh karenanya itu rahmatullah kita ini berjuang ya, dan kita ini kan oleh karenanya itu rahmatullah kita ini berjuang ya, dan kita ini kan tahu bahwasanya waktu-waktu yang mustajab dan kita di sini ya dibiasakan bangun malam ya sholat dan kita doa sama. Oleh karenanya kesempatan itu jangan sampai kita sia-siakan. Pada saat soal doa bersama, kesempatan itu jangan sampai kita sia-siakan. Karena kita belum tentu hari itu kita masih ada, kita hidup. Ya. Berdoa bersama, manfaatkanlah doa itu. Semakin banyak doa orang-orang yang berdoa, kita semua berdoa, insya Allah ya Allah mengabulkan doa kita. Untuk itu seriuslah mulai insya Allah ya malam ini terusnya kita doa bersama itu yang serius. Jangan sampai pada saat berdoa ada yang ya. Gimana? Baru awal berdoa langsung ada yang suara kedengeran, gimana ya? Jadi udah konsentrasinya udah nggak itu. Doa kan kita ingin serius. Bahwa di sini dikatakan ketahuilah bahwa
Allah tidak mengabulkan doa di hati yang lalai dan tidak serius. Tuh. Kesempatan Allah berikan kepada kita tahajud, kita doa bersama, kita mulai doa kita dengan serius, sungguh-sungguh mohon kepada Allah agar kita dimenangkan dalam perjuangan ini, mencapai takdir kita yang telah Allah informasikan kepada kita melalui mimpi-mimpi yang benar yang Allah berikan kepada kita. Mari kita kita serius, sungguh-sungguh berdoa. Yang bisa saya sampaikan, sekali lagi bahwa doa adalah senjata kita, senjatanya orang-orang beriman. Tanpa dengan musuh kita tidak akan menang dengan senjata yang tajam untuk kita, insya Allah. Dan doa, ingat kehidupan dunia ini punya Allah, bagi akhirat punya Allah, kita semua punya Allah, musuh punya Allah, kita semua punya Allah, musuh kita juga punya Allah. Dengan pertolongan Allah, ya, hanya dengan pertolongan Allah kita la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.